Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampak politik ekonomi global. Ini bagian dari materi kelas 12 di semester 1. Tujuan pembelajaran hari ini bahwa siswa diharapkan mampu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Yang kedua, siswa diharapkan mampu merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dan menyajikannya dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Nah, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada gambar, mungkin kalian pernah lihat tokoh dari preman pensiun, yaitu dua preman berbadan besar yang suka duduk di Gedung Merdeka. Jadi ada dua gambar. Di sini ada almarhum Pang Pipit. Di sini juga ada gambar berkaitan dengan Gedung Merdeka. Kemudian mari kita lihat gambar berikutnya. Di sini ada gambar berkaitan dengan peran aktif bangsa Indonesia menjadi tuan rumah di konferensi G20 yang baru selesai di bulan kemarin, bulan November akhir, yang mana berganti ke India. Dan di sini ada gambar selanjutnya yang memperlihatkan ada dua koalisi antara blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan koalisinya, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sebelahnya ada tokoh-tokoh yang merupakan pelopor berdirinya The Non-Aligned Movement atau gerakan non-blok. Di sini ada tokoh bangsa kita, bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno. Berikutnya ada ini bagian dari peran Indonesia. Selain dari gerakan non-blok, Indonesia juga berperan dalam mendirikan organisasi ASEAN, Association Southeast Asian Nation, di mana di dalamnya merupakan organisasi yang mewadahi kerjasama sosial budaya, peningkatan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Indonesia menjadi pelopor juga dalam hal organisasi ini. Ini merupakan pembentuk ASEAN yang dari Indonesia ada Adam Malik, dari Filipina Narciso Ramos, Singapura S. Rajaratnam, kemudian dari Thailand ada Tanat Koman, dan dari Malaysia Tun Abdul Rajab. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah bahwa Perang Dingin adalah periode yang berlangsung dari setelah Perang Dunia Kedua hingga runtuhnya Uni Soviet, yang ditandai ada perseteruan dua blok besar pimpinan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, di kancah perpolitikan internasional pada saat itu, Indonesia tidak pasif tentunya dalam kancah politik itu, bahkan dia berperan aktif. Ini sesuai dengan politik luar negeri bangsa kita, politik luar negeri bebas, aktif. Bebas dalam artian tidak memihak blok manapun, bebas untuk bekerja sama dengan blok manapun, dan aktif adalah berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sedikitnya gambaran berkaitan dengan peran aktif bangsa Indonesia dalam Perang Dingin. Nah, perlu kita lihat di sini ada peta konsep, ya. Ada pelaksanaan konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana ada penggagas, tuan rumah, dan KA. Kemudian ada GNB sama,
ada aspek dari pendiri GNB, tuan rumah dan Pak GNB. Hal yang lain adalah pengiriman misi perdamaian tim Garuda yang dikirim ke negara-negara berkonflik, bagian dari organisasi PBB. Yang terakhir ada ASEAN, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN dan juga bagian dari mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.